Inilah Perjalanan Singkat, channel yang menyajikan cerita fiktif penuh kengerian, terinspirasi dari urban legend dan kejadian menyeramkan di Indonesia. Cerita ini bukan nyata, tapi rasa takutnya bisa jadi nyata untukmu. Saksikan sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena setiap kisah selalu punya bayangan, dan bayangan itu sedang menunggumu. Bakmi legendaris di Surabaya, 30 tahun laris karena perjanjian dengan genderuwo. Warung bakmi milik Pak Darmo berdiri di pinggiran kota Surabaya, tepat di samping jalan kecil yang mengarah ke kampung. Ukurannya sederhana, hanya terdiri dari bangunan kayu beratap seng, dengan meja-meja panjang yang sudah mulai usang dimakan waktu. Meski tampak sederhana, warung itu selalu ramai sejak pagi hingga larut malam. Orang-orang dari berbagai penjuru Surabaya bahkan rela antre hanya untuk mencicipi bakmi buatan Pak Darmo. Anehnya, warung itu tetap penuh meskipun hujan deras mengguyur atau angin kencang menerpa kampung. Fadil, seorang jurnalis muda berusia 25 tahun, mulai tertarik dengan warung ini setelah mendengar banyak cerita ganjil dari warga sekitar. Warung itu bukan cuma soal rasa, Mas, tapi ada sesuatu yang tidak terlihat. Begitu kata salah satu warga yang Fadil temui. Sebagai jurnalis, rasa penasarannya mendorongnya untuk menyelidiki lebih jauh. Ia pun memutuskan datang langsung ke warung tersebut pada malam hari saat suasana terasa lebih sunyi dan misterius. Malam itu, sekitar pukul 8, Fadil duduk di pojok warung sambil memesan semangkuk bakmi. Suasana cukup ramai, padahal hujan, rintik mulai turun. Di sekelilingnya, para pembeli tampak menikmati bakmi dengan lahap. Fadil membuka catatan kecilnya, mencatat suasana warung, dan memperhatikan gerak-gerik Pak Darmo yang sibuk di dapur terbuka di belakang. Aroma bakmi yang gurih memang menggoda, tapi ada sesuatu yang aneh. Hawa dingin seolah menyelimuti tempat itu, membuat bulu kuduk Fadil meremang. Saat Fadil menyuapkan bakmi ke mulutnya, ia tiba-tiba merasa seperti diawasi. Pandangannya secara refleks terarah ke belakang warung. Di sana, di dekat pohon beringin tua yang menjulang gelap, Fadil sekilas melihat bayangan hitam besar melintas cepat. Bayangan itu begitu nyata, namun saat ia mengedipkan mata dan menajamkan pandangan, sosok itu sudah lenyap. Jantung Fadil berdegup kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sambil menulis catatan tentang apa yang baru saja dilihatnya. Tak ingin menimbulkan kecurigaan, Fadil kembali berpura-pura menikmati bakmi. Namun, matanya terus mengawasi sekitar. Ia mencatat detail demi detail. Pohon beringin di belakang warung yang tampak begitu tua dan menyeramkan, lilin kecil yang menyala redup di sudut dapur, serta sesajen sederhana yang diletakkan di atas batu. Di bawah pohon, Fadil makin yakin warung ini menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Malam semakin larut. Setelah menghabiskan bakminya, Fadil meninggalkan warung sambil terus memutar ulang kejadian tadi di kepalanya. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menempel di tubuhnya. Dalam hati, ia berjanji besok malam akan mendekati pohon beringin itu untuk mendengar langsung bisikan yang sering diceritakan warga. Malam itu, Fadil kembali dengan niat yang bulat. Kali ini ia duduk lebih dekat ke dapur, agar lebih mudah mengamati pohon tua tersebut. Hujan gerimis turun lagi, membuat suasana makin mencekam. Warung tetap ramai, namun entah mengapa suara pengunjung terdengar sayup di telinga Fadil. Fokusnya hanya pada pohon besar di belakang sana. Sesekali angin berembus, menggoyangkan daun-daun pohon beringin. Fadil mencoba menghalau rasa takutnya. Sambil menunggu mangkuk bakminya datang, ia memasang telinga sebaik mungkin. Malam itu terasa sangat sunyi, hingga desir angin pun terdengar jelas. Tiba-tiba telinganya menangkap bisikan pelan, seperti suara orang yang sedang membaca mantra atau melafalkan kalimat tak jelas. Suaranya datang dari arah pohon beringin. Fadil menoleh cepat, tetapi tak ada siapa-siapa di sekitar pohon. Ia merinding hebat. Bisikan itu terus berlanjut seakan mengundangnya mendekat. Pak Darmo yang memperhatikan gerak-gerik Fadil, mendekat dan berkata pelan, "Mas, jangan terlalu dekat sama pohon itu, bahaya." Nada suara Pak Darmo terdengar berat dan penuh tekanan. Fadil hanya mengangguk, namun dalam hati ia makin penasaran. Sambil berpura-pura ke kamar kecil, Fadil pelan-pelan berjalan mendekati pohon beringin.
Di bawah pohon, ia melihat sesajen yang baru. Nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Jantung Fadil berdebar makin cepat. Bisikan itu kini terdengar lebih jelas, seperti suara berat seorang lelaki, namun kalimatnya tetap tak bisa dipahami. Angin sejuk menusuk hingga ke tulangnya. Saat Fadil mencoba mendekat lebih lagi, tiba-tiba terdengar suara keras seperti batang pohon yang patah. Ia terlonjak kaget dan buru-buru mundur. Matanya menyisir gelap, namun tak ada tanda-tanda orang lain di sana. Fadil memutuskan kembali ke warung, namun pikirannya dipenuhi tanya. Apa sebenarnya yang disembunyikan Pak Darmo di balik pohon beringin? Malam itu sebelum pulang, Fadil menuliskan satu catatan di buku kecilnya. Aku harus cari tahu asal-usul pohon beringin itu dan apa hubungannya dengan kesuksesan warung bakmi ini. Esok hari, Fadil bertekad menemui Mbah Wiryo, sesepuh kampung yang dikenal menyimpan banyak cerita tua. Dengan langkah cepat, Fadil menuju rumah panggung kayu milik Mbah Wiryo di ujung kampung. Rumah itu tampak tua dengan dinding papan yang mulai lapuk. Di teras, Mbah Wiryo sudah menunggunya sambil mengunyah sirih. Tatapan matanya tajam, seolah tahu niat Fadil sebelum ia mengucap sepatah kata. "Kowe nyari tahu soal pohon beringin itu ya, Le?" tanya Mbah Wiryo tanpa basa-basi. Fadil mengangguk pelan, lalu duduk di bangku bambu di depan Mbah Wiryo. Suara angin siang itu seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Pohon beringin itu sudah ada sebelum kampung ini berdiri. Dulu katanya pohon itu jadi tempat tinggal makhluk halus penunggu hutan. Saat hutan dibuka untuk kampung, penunggunya tidak pergi. Sampai sekarang, mereka masih ada, terutama saat malam tiba. Jelas Mbah Wiryo sambil menatap lurus ke arah pohon yang terlihat dari rumahnya. Fadil mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mencatat setiap kata yang diucapkan Mbah Wiryo. Lalu warung bakmi Pak Darmo, ada hubungannya dengan pohon itu, Mbah? Tanya Fadil hati-hati. Mbah Wiryo tersenyum getir. Dulu Darmo orang biasa saja, warungnya sepi. Sampai suatu malam, dia datang ke pohon itu membawa sesajen. Setelah itu, warungnya tidak pernah sepi. Tapi apa kau pikir semua itu tanpa tumbal, Le? Kata Mbah Wiryo pelan. Suaranya bergetar. Fadil merinding mendengarnya. Tumbal? Pertanyaan itu bergema di benaknya. Ia menoleh ke arah pohon beringin yang menjulang dari kejauhan, dan bayangan hitam semalam kembali terbayang jelas. Apa tumbalnya? Mbah? Desaknya. Mbah Wiryo tak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah warung dengan dagunya. Lihat saja siapa yang sering hilang setelah makan di sana, ucapnya. Fadil tercekat, menyadari banyak warga memang pernah mengeluh tentang orang hilang secara misterius. Mbah Wiryo menepuk bahu Fadil. Kau hati-hati, Le. Jangan main-main dengan urusan yang tidak kelihatan. Kalau mau tahu lebih banyak, malam ini, datang ke rumah ini lagi. Aku akan tunjukkan sesuatu. Fadil berterima kasih dan pamit. Pikirannya penuh dengan rasa penasaran bercampur takut. Bayangan warung bakmi yang ramai kini tak lagi tampak menggugah selera, tetapi penuh misteri gelap. Saat berjalan menjauh dari rumah Mbah Wiryo, Fadil menulis di catatannya, malam ini aku harus kembali ke rumah Mbah Wiryo untuk melihat sendiri apa yang ingin ditunjukkannya. Tepat selepas Isya, Fadil datang ke rumah panggung kayu itu. Lampu temaram remang-remang membuat suasana makin mencekam. Mbah Wiryo sudah menunggunya di teras dengan 2 cangkir kopi hitam. Ayo, Le, kita duduk di dalam, katanya seraya memberi isyarat masuk. Di dalam rumah, Mbah Wiryo mengambil kotak kayu tua dari balik lemari. Kotak itu penuh debu dan terlihat sangat lama tak dibuka. Dengan tangan bergetar, Mbah Wiryo membukanya. Di dalamnya ada segumpal rambut panjang yang sudah kusut, kain putih penuh bercak hitam, dan sebuah cincin kuningan. Ini milik orang-orang yang hilang, yang ditemukan di dekat pohon beringin. Entah bagaimana bisa sampai ke sana, jelas Mbah. Wiryo lirih. Fadil menatap benda-benda itu dengan bulu kuduk berdiri. Setiap benda seolah menyimpan jejak cerita pilu. Aku simpan ini sebagai bukti, Le, tapi tak ada yang berani bicara. Semua takut pada kekuatan pohon itu dan perjanjian gelapnya, sambung Mbah Wiryo. Fadil makin yakin Pak Darmo memang menyembunyikan sesuatu besar. Ia merasa harus mengungkap semuanya demi keselamatan orang-orang. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Keras di pintu. Fadil dan Mbah Wiryo saling pandang. Suara itu datang berkali-kali, makin keras dan mendesak. Jangan buka!
bisik Mbah Wiryo. Tapi rasa penasaran Fadil lebih besar. Dengan langkah pelan ia mendekati pintu dan mengintip lewat celah papan. Di luar, samar terlihat sosok bayangan hitam berdiri diam. Ketika Fadil hendak mundur, bayangan itu tiba-tiba lenyap. Suasana jadi makin mencekam. Mbah Wiryo menutup kotak kayunya dengan cepat dan menyembunyikannya kembali. Sudah cukup, Le. Malam ini jangan keluar rumah lagi. Besok pagi, kalau kau mau, aku antar kau ke makam tua di belakang warung. Di sana jawabannya, kata Mbah Wiryo dengan nada serius. Fadil mencatat dalam hatinya. Besok aku harus ke makam tua bersama Mbah Wiryo, agar misteri ini semakin jelas. Pagi-pagi sekali Fadil sudah bersiap. Ia menemui Mbah Wiryo di rumah panggung kayunya. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan kaki melewati pematang sawah dan kebun bambu menuju area makam tua yang terletak di belakang warung bakmi Pak Darmo. Jalan setapak itu jarang dilalui orang, penuh ilalang liar yang hampir menutupinya. Sesampainya di makam tua, suasana terasa sangat sunyi. Makam-makam kuno itu sebagian sudah miring, ditumbuhi lumut, dan tampak seperti terlupakan. Mbah Wiryo berhenti di depan sebuah makam tanpa nama, hanya batu nisan kasar yang sudah retak. Di sini dulu Darmo memulai semua, Le. Konon, di bawah makam ini dikuburkan sesuatu yang bukan manusia, ucap Mbah Wiryo dengan suara berat. Fadil merasakan hawa dingin yang seketika menyergap tubuhnya. Fadil berjongkok, memperhatikan makam itu. Ia melihat ada bekas dupa yang baru terbakar di dekatnya. Aroma harum samar masih tercium. Ini masih ada yang datang ke sini, Mbah? Tanya Fadil pelan. Mbah Wiryo mengangguk. Setiap malam Jumat Kliwon, Darmo atau orang suruhannya datang ke sini membawa sesajen. Kau lihat nanti malam kalau mau. Bukti, jawabnya. Fadil mencatat lagi semua temuan itu di buku kecilnya. Sambil berjalan memutari makam, Fadil memperhatikan tanda-tanda lain. Ia menemukan potongan kain putih tersangkut di semak, bekas terbakar di tanah, dan ceceran bunga melati yang masih segar. Semuanya memperkuat kecurigaannya. Mbah, siapa yang dikorbankan? Tanya Fadil dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menatap jauh ke arah warung. Orang-orang yang datang ke warung itu kadang jadi tumbalnya, terutama mereka yang tidak sengaja melanggar pantangan, jawabnya lirih. Fadil makin gelisah. Bayangan wajah-wajah yang hilang seolah muncul di benaknya. Tapi ia juga merasa makin bertekad untuk mengungkap semuanya. Malam ini aku akan mengintai sendiri warung itu, Mbah. Aku ingin lihat dengan mata kepala sendiri siapa yang datang ke makam ini, ucap Fadil penuh tekad. Mbah Wiryo mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Fadil melangkah pulang, pikirannya penuh rencana. Malam ini aku harus mengintai warung dan makam tua itu, agar rahasia kelamnya terbongkar. Malam itu hujan gerimis membasahi kampung. Fadil mengenakan jaket tebal dan membawa senter kecil. Ia menyelinap di balik semak-semak dekat warung bakmi Pak Darmo. Matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Warung tetap ramai, meski malam makin larut dan hujan belum berhenti. Sekitar tengah malam, satu sosok pria bertopi keluar dari warung membawa bungkusan besar. Pria itu berjalan cepat ke arah makam tua, melintasi pematang yang gelap. Fadil membuntutinya dari jauh, hati-hati agar tak ketahuan. Hujan menambah suasana mencekam. Sesekali petir menyambar, memperlihatkan bayangan nisan-nisan tua yang berdiri angker. Fadil menahan napas ketika pria itu berhenti di depan makam tanpa nama. Pria itu membuka bungkusan, mengeluarkan sesajen berupa kepala kambing, nasi tumpeng kecil, dan bunga 7 rupa. Ia menyalakan dupa, lalu mulai membaca mantra pelan. Suaranya, terseret angin dan gerimis, terdengar seperti bisikan gaib di telinga Fadil. Dari tempat persembunyiannya, Fadil merekam semua kejadian dengan kamera kecilnya. Jantungnya berdegup kencang, bercampur takut dan penasaran. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Dupa dan lilin sesajen padam seketika. Sosok pria itu terlihat panik, buru-buru menutup bungkusan dan kabur ke arah warung. Fadil tetap bersembunyi, menunggu hingga suasana tenang. Ketika yakin tak ada siapa-siapa, ia maju perlahan mendekati makam. Bau anyir darah kambing bercampur aroma dupa masih menyengat hidungnya. Fadil menyorot makam dengan senter kecilnya.
Ia melihat tanah makam itu seperti baru saja digali, lalu ditutup kembali, terlihat dari gundukan tanah yang masih basah dan bercampur lumpur. Ketakutan mulai menyelinap ke dadanya, tapi ia juga tahu semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin kuat alasannya mengungkap kebenaran pada warga. Apa yang dikuburkan malam ini, bisiknya pada diri sendiri. Fadil bergegas pulang sebelum fajar menyingsing. Besok aku harus lapor Pak RT, agar warga tahu ada yang tak beres dengan warung itu. Pagi itu Fadil datang ke rumah Pak RT, seorang pria paruhbaya bernama Pak Harto. Rumahnya sederhana dengan halaman yang penuh pohon mangga. Pak Harto mendengarkan cerita Fadil dengan wajah serius. Fadil, ini bukan perkara kecil. Kalau yang kau katakan benar, kita harus hati-hati. Jangan sampai menuduh tanpa bukti kuat, ujar Pak Harto bijak. Fadil mengeluarkan kamera kecilnya, memperlihatkan rekaman yang diambil semalam. Pak Harto terkejut melihat jelas sosok pria membawa sesajen ke makam tua. Ini sudah cukup untuk kita bahas di rapat warga nanti malam, kata Pak Harto sambil menepuk bahu Fadil. Fadil lega. Akhirnya kebenaran akan mulai terungkap, tapi di balik itu, ia juga merasa cemas, takut Pak Darmo mengetahui langkah mereka. Malam itu, rapat warga digelar di balai dusun. Para warga datang, duduk melingkar dengan wajah tegang. Pak Harto memimpin rapat, lalu mempersilakan Fadil berbicara. Dengan suara mantap, Fadil menceritakan semua yang ia alami, dari bayangan hitam di pohon beringin hingga sesajen di makam tua. Ia menunjukkan rekaman video pada warga. Suasana menjadi riuh, banyak yang berbisik-bisik dengan raut wajah takut. Seorang warga tua, Pak Man, angkat bicara. Saya sudah lama curiga, sejak warung itu ramai, banyak yang hilang. Ada anak muda, dari desa sebelah, ada pendatang. Tapi kita semua diam karena takut. Suasana makin mencekam. Beberapa warga perempuan mulai menangis pelan, membayangkan keluarga mereka yang pernah hilang tanpa jejak. Pak Harto mengetuk meja. Tenang semua, kita jangan gegabah. Besok pagi kita datangi warung itu baik-baik. Kita tanya langsung pada Pak Darmo. Kalau dia benar, dia pasti mau menjelaskan. Tapi kalau salah, biar kita serahkan ke pihak berwajib, tegasnya. Semua warga setuju, meski ketegangan tetap terasa. Fadil mencatat dalam benaknya. Besok pagi kami akan datangi warung itu bersama warga demi kebenaran. Pagi itu, puluhan warga berkumpul di depan warung bakmi Pak Darmo. Mereka datang dengan wajah serius, membawa harapan agar semua misteri segera terjawab. Pak Darmo yang sedang membuka warung terkejut melihat kerumunan. Ia keluar dengan wajah penuh tanda tanya. Ada apa ini Pak Harto? Tanyanya dengan suara datar. Pak Harto maju selangkah. Maaf Pak Darmo, kami datang baik-baik. Kami ingin bertanya, apa benar setiap malam Jumat Kliwon ada yang membawa sesajen ke makam di belakang warung ini? Dan apa benar itu untuk kepentingan warung ini? Tanyanya hati-hati. Pak Darmo tampak gugup sejenak, lalu tersenyum pahit. Pak Harto, saya ini hanya pedagang kecil. Warung saya laris karena pelanggan suka rasa bakminya. Jangan fitnah saya, ujarnya berusaha tenang. Fadil maju dan memperlihatkan rekaman pada Pak Darmo. Wajah Pak Darmo seketika pucat. Ia tak menjawab, hanya menunduk. Para warga mulai ribut, bisikan-bisikan kian keras terdengar. Beberapa warga menuding, beberapa lainnya menahan diri. Pak Harto kembali menenangkan. Pak Darmo, kalau memang tidak ada niat jahat, ayo kita bicarakan baik-baik. Jangan sampai warga salah paham. Akhirnya, dengan suara lirih, Pak Darmo bicara. Baiklah, memang saya pernah datang ke makam itu, tapi itu bukan untuk pesugihan, hanya untuk menghormati leluhur. Warung ini saya jalankan dengan usaha saya sendiri, kilahnya. Namun wajahnya yang ketakutan membuat warga semakin curiga. Pak Harto menghela napas panjang. Baik Pak Darmo, kalau begitu, izinkan kami lihat makam itu bersama. Biar semua jelas dan tak ada prasangka, ucapnya. Pak Darmo tak bisa menolak. Dengan langkah berat, ia mengantar warga ke belakang warung. Sepanjang jalan menuju makam tua, suasana sangat tegang. Fadil melihat Pak Darmo berkali-kali mengusap keringat di wajahnya. Meski pagi itu angin sejuk bertiup.
Sesampainya di makam, warga terdiam melihat bekas sesajen dan tanah yang terlihat seperti baru digali. Pak Harto memandang Pak Darmo dengan tatapan serius. Fadil mencatat lagi dalam benaknya. Malam nanti aku harus berjaga, siapa tahu ada yang datang lagi ke makam itu. Malam itu Fadil kembali menyelinap ke area makam tua. Ia bersembunyi di balik pohon beringin besar yang akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Hawa malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup membuat dedaunan bergemerisik. Pelan, Fadil memegang erat kamera kecilnya, siap merekam setiap kejadian. Waktu terus berlalu, jarum jam menunjukkan hampir tengah malam. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar mendekati makam. Fadil menahan napas. Dari kegelapan muncul sosok pria tinggi kurus, wajahnya tertutup caping. Pria itu membawa bungkusan hitam dan sebuah kendi tanah liat. Ia berhenti tepat di depan makam tanpa nama, mengeluarkan isi bungkusan. Ayam hitam yang sudah tak bernyawa. Pria itu mulai menaburkan bunga 7 rupa di atas makam sambil berbisik pelan, membaca mantra yang tak dimengerti Fadil. Lalu ia menyiramkan air dari kendi ke tanah makam. Bau amis bercampur harum dupa memenuhi udara. Fadil merekam semua kejadian itu dengan hati-hati. Jantungnya berdegup makin kencang, apalagi saat pria itu menengadah ke langit, seolah berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, suara ranting-ranting patah terdengar dari arah semak-semak. Pria itu terlihat gelisah, menoleh kanan kiri, lalu buru-buru menutup sesajennya dan pergi meninggalkan makam. Fadil tetap diam, menunggu hingga suasana benar-benar sepi. Hatinya mulai dicekam rasa takut, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Setelah yakin tak ada siapa-siapa lagi, Fadil mendekati makam. Tanahnya terlihat basah bercampur dengan darah ayam. Dupa yang belum padam mengepulkan asap tipis. Fadil memotret semua bukti dengan ponselnya. Siapa orang ini? Kenapa setiap malam Jumat Kliwon ada saja yang datang? Bisiknya dalam hati. Fadil pun pulang dengan langkah cepat. Besok aku harus bicara lagi pada Pak Harto. Ini sudah makin berbahaya. Pagi itu, Fadil mendatangi Pak Harto membawa foto-foto yang diambilnya semalam. Pak Harto mengernyit menatap foto sesajen dan bekas darah ayam di makam. Ini sudah keterlaluan, Fadil. Warung itu memang harus kita tutup untuk sementara. Aku akan ajak warga rapat lagi malam ini, katanya dengan nada tegas. Kabar tentang rapat warga cepat menyebar. Malam itu balai dusun kembali penuh. Warga datang dengan wajah cemas. Pak Harto memaparkan bukti-bukti yang dibawa Fadil. Foto dan video itu diproyeksikan ke layar kain putih. Suasana hening, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Beberapa warga terlihat saling berbisik, ada yang menggeleng tak percaya, ada pula yang menatap serius. Akhirnya keputusan diambil. Warga sepakat untuk mendatangi warung Pak Darmo besok pagi dan memintanya menghentikan usahanya sementara waktu, sampai semua jelas. Kita tidak mau kampung kita terus diliputi kemalangan. Sudah cukup banyak orang hilang, kata Pak Harto. Semua warga mengangguk setuju. Fadil merasa lega sekaligus gelisah membayangkan apa yang akan terjadi. Pagi harinya warga beramai-ramai mendatangi warung Pak Darmo. Pak Darmo yang sedang menyiapkan dagangan langsung pucat melihat warga datang serempak. Pak Harto berbicara dengan tenang namun tegas. Pak Darmo, demi kebaikan bersama, kami mohon warung ini ditutup dulu. Kita semua ingin kampung ini tenang kembali, ucapnya. Pak Darmo tak menjawab, hanya menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Darmo menutup warungnya. Warga membubarkan diri dengan perasaan lega. Namun Fadil tahu, ini belum akhir dari misteri. Ia merasa masih ada sesuatu yang disembunyikan Pak Darmo, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar sesajen di makam tua. Fadil berkata dalam hati, malam nanti aku akan kembali ke makam. Aku yakin rahasianya belum semua terungkap. Malam itu, Fadil menyiapkan dirinya dengan lebih waspada. Ia membawa senter kecil, kamera, dan jimat peninggalan almarhum kakeknya. Udara malam begitu dingin, kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju makam tua. Hatinya berdebar, namun tekadnya lebih kuat. Kali ini ia harus tahu siapa dalang di balik semua ini. Sesampainya di dekat makam, Fadil memilih bersembunyi di balik batu besar. Ia mematikan senter,
membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan gelap. Suara angin menderu-deru, dedaunan berbisik seperti ada yang membuntutinya. Hampir 1 jam ia menunggu, tak ada satupun tanda kehidupan. Tapi tiba-tiba, suara ringkikan kuda terdengar samar dari arah makam, diikuti aroma anyir yang menusuk hidung. Dengan hati-hati, Fadil mengintip. Sosok tinggi berjubah hitam berdiri membelakangi makam, memegang tongkat kayu. Di sebelahnya seekor kuda hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu mulai menggerakkan tangannya ke udara, membaca mantra. Tanah di makam berguncang pelan, asap hitam muncul dari sela-sela nisan retak. Fadil gemetar, ini lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Sosok itu mengubur sesuatu ke dalam tanah makam, lalu mengelilinginya 3 kali, sambil terus membaca mantra. Kuda hitam itu menggaruk tanah dengan kukunya, membuat suara berderak menakutkan. Fadil mencoba merekam tapi tangannya bergetar hebat. Ia menahan napas, takut suara sedikit saja akan membongkar persembunyiannya. Sosok itu akhirnya menarik tali, kekang kudanya dan menghilang di telan kabut. Setelah suasana benar-benar sunyi, Fadil memberanikan diri mendekati makam. Di tanah masih terlihat bekas galian baru. Ia melihat secarik kain merah yang terselip di tanah. Sebagian terurai menampakkan tulisan aneh. Fadil mengambil kain itu, menyimpannya di saku. Hatinya tak tenang, firasat buruk makin kuat. Siapa sosok berjubah hitam itu? Dan apa hubungannya dengan Pak Darmo? Fadil berkata dalam hati, besok aku harus mencari tahu siapa dukun di balik ritual gelap ini. Pagi itu, Fadil mendatangi rumah Mbah Wiryo, seorang tetua kampung yang dikenal punya pengetahuan soal hal mistis. Rumah Mbah Wiryo sederhana, dikelilingi tanaman obat. Fadil memperlihatkan kain merah bertulisan aneh itu. Mbah Wiryo menatap kain, itu lama, lalu menarik napas dalam. Ini bukan sembarang kain, ini bagian dari ritual pesugihan kuno. Tulisan ini aksara Jawa kuno, doa pemanggil khodam. Fadil makin penasaran. Siapa yang biasa melakukan ini, Mbah? Tanyanya. Mbah Wiryo menggeleng pelan. Tak banyak orang yang masih paham ilmu hitam ini. Tapi aku dengar di hutan sebelah selatan, ada seorang dukun tua bernama Mbah Suroto. Konon, dia yang sering membantu orang mencari pesugihan. Mendengar itu, Fadil bertekad mendatangi hutan selatan untuk menyelidiki. Sore harinya, Fadil mempersiapkan diri membawa bekal secukupnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan selatan. Suasana hutan gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Suara burung hantu bersahutan, ranting-ranting patah di bawah langkah kakinya. Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, Fadil melihat gubuk rayot di tengah hutan. Di depan gubuk, asap tipis mengepul dari tungku tanah liat. Fadil mengintip dari balik pohon besar. Seorang lelaki tua berambut panjang duduk bersila, mulutnya komat kamit. Di depannya tergeletak boneka kecil tertusuk jarum dan kendi pecah. Fadil yakin inilah orang yang ia cari. Hatinya berkecamuk antara ingin lari dan ingin maju. Namun rasa ingin tahunya lebih besar. Ia memutuskan menunggu hingga lelaki tua itu selesai dengan ritualnya. Tak lama, lelaki tua itu bangkit, masuk ke dalam gubuk. Fadil memberanikan diri mendekat, melihat bekas ritual itu. Boneka itu terbuat dari kain perca, di dadanya tertulis nama Pak Darmo. Fadil tertegun. Jadi selama ini Pak Darmo benar-benar terikat dengan dukun ini. Apa yang sedang mereka rencanakan? Hatinya dipenuhi tanda tanya yang belum terjawab. Fadil membatin. Besok aku harus lapor Pak Harto. Ini sudah menyangkut nyawa banyak orang. Pagi itu Fadil bergegas ke rumah Pak Harto membawa kabar penting. Dengan napas tersengal, ia menyerahkan kain merah dan menceritakan apa yang dilihatnya di hutan selatan. Pak Harto menyimak dengan wajah tegang. Ini sudah gawat, Fadil. Kita harus kumpulkan warga. Dukun itu harus diusir dari tanah kita sebelum ada korban lagi. Ucapnya penuh tekad. Malamnya, warga berkumpul di balai dusun. Pak Harto memaparkan bukti-bukti dari Fadil. Foto, kain merah, dan cerita tentang boneka bertuliskan nama Pak Darmo membuat warga bergidik. Sudah cukup. Kita tidak boleh biarkan kampung ini jadi sarang setan, kata seorang warga tua. Suasana rapat semakin panas.
Warga sepakat besok mereka akan mendatangi gubuk dukun tua itu untuk memintanya pergi secara baik-baik. Keesokan paginya, warga berjalan beramai-ramai menuju hutan selatan. Fadil berjalan di depan bersama Pak Harto. Jalan menuju gubuk terasa lebih menyeramkan kali ini. Kabut tipis masih menggantung di pepohonan. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di gubuk Mbah Suroto. Gubuk itu tampak kosong. Pintu reotnya terbuka, hanya terlihat abu ritual yang masih hangat di dalam. Warga memeriksa sekeliling, namun tak ada tanda keberadaan Mbah Suroto. Dia sepertinya sudah kabur. Tahu kita akan datang, kata Pak Harto. Warga merasa lega namun juga waspada. Mereka membersihkan area gubuk dari benda-benda aneh, lalu membakarnya agar tak digunakan lagi untuk hal-hal gelap. Asap hitam membumbung tinggi, membawa bau menyengat yang menusuk hidung. Fadil memandangi abu bekas gubuk itu dengan perasaan lega bercampur cemas. Ia tahu, meski gubuk itu sudah habis terbakar, masalah kampungnya belum selesai. Pak Darmo masih ada, dan misteri pesugihannya belum terpecahkan. Kita sudah selangkah lebih dekat untuk mengakhiri ini, gumam Fadil dalam hati. Fadil menguatkan tekad. Malam nanti aku akan memantau rumah Pak Darmo, siapa tahu ada tanda-tanda lain. Malam itu, Fadil duduk mengintai dari balik pohon mangga tak jauh dari rumah Pak Darmo. Rumah itu gelap, hanya satu lampu kecil menyala di teras. Angin malam bertiup membawa suara daun bergesekan. Suasana begitu hening hingga suara detak jantungnya sendiri terdengar jelas. Fadil menahan napas, berharap bisa melihat sesuatu yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Waktu berlalu, jam sudah menunjuk pukul 11 malam. Tiba-tiba Fadil melihat bayangan hitam bergerak cepat dari arah samping rumah menuju belakang. Bayangan itu begitu besar, lebih besar dari manusia biasa. Fadil bergidik, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia mengikuti bayangan itu perlahan, berusaha tak mengeluarkan suara sedikit pun. Di belakang rumah Pak Darmo, Fadil melihat sosok bayangan itu berhenti di dekat sumur tua. Sosok itu menatap ke dalam sumur, lalu mengangkat kedua tangannya seolah memanggil sesuatu dari dalamnya. Angin bertiup makin kencang. Pohon-pohon di sekitar sumur bergoyang keras. Fadil bersembunyi di balik tong bekas, berusaha tetap tenang meski kakinya mulai gemetar. Tak lama kemudian, suara aneh terdengar dari dalam sumur, seperti erangan bercampur tawa lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Bayangan hitam itu perlahan menghilang di telan kegelapan, meninggalkan suasana mencekam. Fadil mendekati sumur dengan hati-hati, hanya untuk mendapati sumur itu mengeluarkan bau anyir bercampur amis yang menusuk hidung. Fadil buru-buru menjauh, tak berani terlalu dekat. Malam itu, ia pulang dengan kepala penuh tanya. Apa sebenarnya yang bersemayam di sumur tua itu? Dan mengapa Pak Darmo membiarkan semua ini terjadi? Fadil tahu, semua belum berakhir. Misteri ini makin gelap dan menyeramkan. Dalam hati Fadil berkata, besok aku akan gali lebih dalam tentang sumur tua itu. Pasti ada rahasianya. Pagi itu Fadil menemui Mbah Wiryo untuk menanyakan sejarah sumur tua di rumah Pak Darmo. Mbah Wiryo menatap Fadil dengan wajah muram. Sumur itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Dulu katanya tempat pembuangan korban pesugihan dari orang-orang kaya yang serakah. Banyak nyawa melayang di sana, Fadil. Mendengar itu, Fadil makin yakin sumur itu menyimpan kunci misteri kampungnya. Siang harinya, Fadil mengajak Pak Harto dan beberapa warga untuk melihat sumur itu dari dekat. Mereka datang membawa tali, lampu, dan alat sederhana untuk mengintip ke dalam sumur. Sumur tua itu tampak lebih menyeramkan di siang hari. Dindingnya dipenuhi lumut tebal, mulut sumurnya ditumbuhi tanaman liar. Ketika mereka menyorotkan lampu ke dalam, hanya gelap yang terlihat, tapi bau busuk menyengat langsung menyeruak. Pak Harto mencoba menurunkan batu di ujung tali sebagai percobaan. Batu itu jatuh, menimbulkan suara cipratan air. Dalam sekali, ini sumur, gumamnya. Warga saling berpandangan, takut untuk benar-benar menyelidiki lebih jauh. Tapi Fadil tetap bersikeras. Kalau kita biarkan, rahasia ini akan terus menghantui kampung kita, katanya dengan penuh tekad. Akhirnya mereka sepakat menutup sumur itu sementara dengan papan dan batu besar. Malamnya, Fadil tak bisa tidur. Pikirannya terus terbayang-bayangan, hitam dan suara-suara dari sumur itu. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, seolah sumur itu memanggil-manggil namanya dalam mimpi.
Fadil mulai merasa apa yang dihadapinya bukan hanya soal Pak Darmo, tapi juga kutukan lama kampung mereka. Keesokan harinya, suasana kampung berubah jadi tegang. Banyak warga mengeluh mimpi buruk, mendengar suara tangisan di malam hari, bahkan hewan ternak mendadak mati tanpa sebab. Fadil tahu, menutup sumur itu bukan solusi. Masalahnya lebih besar dari yang mereka kira. Pak Harto pun mulai gelisah melihat suasana kampung yang mencekam. Fadil berkata pada dirinya sendiri, "Malam ini, aku harus berjaga. Kalau perlu aku tunggu di dekat sumur sampai aku lihat apa yang keluar dari sana." Malam pun tiba, Fadil membawa tikar dan lampu minyak, duduk tak jauh dari sumur yang sudah ditutup batu besar. Angin malam menusuk tulang, suara jangkrik bersahutan. Fadil menatap sumur itu penuh waspada. Bulan purnama menggantung tinggi, menambah, suasana semakin mencekam. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba, batu penutup sumur bergeser sedikit, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Fadil terkejut, tapi ia menahan diri untuk tidak berteriak. Perlahan, dari celah batu muncul asap tipis yang berbau amis. Asap itu bergerak pelan membentuk sosok hitam seperti bayangan manusia, tinggi dan kurus dengan mata merah menyala. Fadil membaca doa dalam hati, mencoba menguatkan diri. Sosok bayangan itu bergerak mengelilingi sumur, lalu berhenti tepat di depan Fadil. Wajahnya samar, hanya tampak mata merah yang menatap tajam. Angin mendadak berhenti, suasana hening memekakkan telinga. Fadil merasakan tubuhnya kaku, sulit bergerak, seolah ditahan kekuatan tak kasat mata. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rumah Pak Darmo. Lalu perlahan menghilang bersama kabut yang makin tebal. Fadil gemetar, keringat dingin mengucur deras. Apa maksud sosok itu menunjuk rumah Pak Darmo? Apakah ini pertanda? Fadil tahu, semua jawaban ada di sana, di rumah yang selama ini penuh misteri itu. Fadil segera pulang saat fajar menyingsing. Di jalan, ia bertemu Pak Harto, yang langsung heran melihat wajah pucat Fadil. Besok kita harus datangi rumah Pak Darmo, kita tidak bisa menunggu lebih lama, ucap Fadil dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Pak Harto mengangguk setuju, ia pun tahu sudah waktunya warga bertindak. Fadil menguatkan hati, besok kita bongkar rumah Pak Darmo, apapun yang terjadi. Pagi itu warga berkumpul di depan rumah Pak Darmo. Jumlah mereka lebih dari 20 orang. Pak Harto memimpin, sementara Fadil membawa alat-alat sederhana seperti linggis dan cangkul. Rumah Pak Darmo tampak sunyi, jendela-jendela tertutup rapat. Suasana tegang menyelimuti mereka, tapi tekad sudah bulat. Hari ini, misteri ini harus diakhiri. Pak Harto memanggil-manggil nama Pak Darmo, tapi tak ada jawaban. Akhirnya mereka mulai membuka pintu rumah secara paksa. Begitu pintu terbuka, bau busuk menyeruak keluar. Di dalam rumah suasana pengap dan gelap. Perabotan tua berserakan, debu tebal menutupi hampir seluruh sudut. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatian. Sebuah peti kayu besar di sudut ruang tengah, tertutup kain hitam. Fadil mendekati peti itu dengan hati-hati. Buka saja, kita harus tahu isinya, ucap salah seorang warga. Dengan tangan gemetar, Fadil menarik kain hitam itu. Di baliknya tampak peti tua dengan ukiran aneh menyerupai wajah-wajah menangis. Saat peti dibuka, mereka semua terkejut. Di dalamnya ada tumpukan kain kafan yang sudah usang dan beberapa boneka jerami bertuliskan nama-nama warga kampung. Suasana makin mencekam. Warga bergidik melihat boneka-boneka itu, terutama ketika salah. Satu boneka diketahui bertuliskan nama Pak Harto sendiri. Astagfirullah, ini sudah keterlaluan, desis Pak Harto sambil mundur beberapa langkah. Mereka makin yakin, Pak Darmo memang terlibat dalam pesugihan yang menyeret nama-nama warga sebagai tumbal. Pak Harto memutuskan untuk mengubur semua isi peti itu di tanah kosong di belakang rumah. Dengan doa bersama, mereka berharap bisa memutus kutukan yang sudah lama mengintai kampung mereka. Saat peti diangkat, lantai di bawahnya retak, memperlihatkan sebuah ruang bawah tanah sempit dengan tangga menurun. Fadil menatap lubang itu dengan ngeri. Besok kita harus turun ke ruang bawah. Tanah ini aku yakin di sanalah pusat semuanya. Pagi harinya, warga kembali berkumpul. Mereka membawa lampu Petromax, tali, dan alat pengaman seadanya. Fadil dan Pak Harto turun lebih dulu, diikuti beberapa warga lainnya. Tangga kayu tua itu berderit setiap kali diinjak, seolah siap patah.
Kapan saja, sampai di bawah mereka mendapati ruangan sempit dengan dinding batu basah. Udara di sana lembab dan bau busuk lebih menyengat. Di sudut ruangan mereka melihat meja kayu kecil penuh sesajen, bunga layu, mangkuk berisi darah kering, dan dupa yang sudah mati. Ada juga cermin retak dengan tulisan di atasnya, "Harta untuk darah, darah untuk jiwa." Fadil meneliti ruangan lebih jauh dan menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit hitam. Buku itu penuh tulisan tangan, berisi mantra dan catatan pengorbanan yang dilakukan Pak Darmo selama ini. Ada tanggal, nama korban, dan jumlah uang yang ia dapatkan setiap kali ritual. Semua tercatat rapi, termasuk catatan terakhir. 1 jiwa, lagi untuk kekayaan abadi. Pak Harto membaca dengan suara bergetar. Ini benar-benar sudah gila. Kita harus bakar semua ini. Warga setuju. Mereka membawa buku, sesajen, dan semua benda aneh itu keluar, lalu membakarnya di lapangan desa. Asap hitam membubung, seolah membawa pergi kutukan yang selama ini menyelimuti kampung. Saat api padam, angin bertiup lebih segar. Warga merasa lega, seakan beban berat terangkat dari kampung mereka. Namun Fadil tahu, meski benda-benda itu sudah dimusnahkan, mereka harus tetap waspada. Pak Darmo belum ditemukan, dan bisa jadi masih menyimpan rencana jahat lain. Dalam hati Fadil berkata, besok aku dan Pak Harto akan mencari keberadaan Pak Darmo. Ini harus benar-benar selesai. Pagi itu Fadil dan Pak Harto berangkat lebih awal. Mereka menyusuri jalanan kampung, hutan kecil, hingga ke pinggir sungai tempat Pak Darmo sering terlihat. Warga lain membantu mencari di tempat-tempat yang dianggap angker. Namun, tak ada tanda-tanda keberadaan Pak Darmo. Yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang berakhir di tepi sungai, seolah Pak Darmo hilang di telan bumi. Di tepi sungai, Fadil menemukan selembar kain hitam terapung. Kain itu basah dan sobek di beberapa bagian. Pak Harto memungutnya, lalu membakarnya di tempat itu juga. Ini pertanda dia sudah tak punya tempat lagi di kampung ini, ucapnya. Namun Fadil masih merasa gelisah. Baginya, semua ini belum benar-benar selesai sebelum melihat Pak Darmo dengan mata kepala sendiri. Siang berganti sore, pencarian dilanjutkan ke hutan sebelah barat desa. Hutan itu terkenal angker, jarang sekali ada yang berani masuk jauh ke dalam. Tapi demi keselamatan kampung, Fadil dan Pak Harto nekat. Mereka berjalan, menyusuri semak belukar, mengikuti jejak yang samar. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin sunyi, hanya suara angin dan burung hantu terdengar. Di tengah hutan, mereka menemukan gubuk reyot yang hampir roboh. Di dalamnya ada bekas api unggun yang sudah padam dan sisa makanan basi. Dia pasti sempat bersembunyi di sini, kata Fadil. Tapi anehnya, tak ada tanda-tanda baru. Semua sudah lama ditinggalkan. Fadil mulai merasa bahwa Pak Darmo memang tak ingin ditemukan. Hari mulai gelap, mereka memutuskan kembali ke kampung. Malam itu, warga berkumpul lagi di balai desa. Fadil menceritakan hasil pencarian hari ini. Warga sepakat untuk terus berjaga malam-malam berikutnya agar tak ada hal buruk terjadi. Meski Pak Darmo belum ditemukan, mereka merasa sudah lebih kuat karena bersama-sama menghadapi semua ini. Fadil menatap langit malam. Besok aku akan minta Ustadz Raffi datang, biar kampung ini didoakan agar benar-benar bersih. Pagi itu, Fadil dan Pak Harto mendatangi rumah Ustadz Raffi. Mereka memohon agar Ustadz berkenan memimpin doa bersama untuk membersihkan kampung dari pengaruh jahat. Ustadz Raffi menyanggupi dan mengajak beberapa santri untuk membantu. Insya Allah, kalau kita ikhlas, semua akan kembali tenang, ucapnya menenangkan hati mereka. Sore harinya warga berkumpul di lapangan desa. Ustadz Raffi memimpin doa bersama, memanjatkan permohonan agar kampung dilindungi dari mara bahaya. Suara lantunan ayat suci menggema, membuat suasana terasa lebih teduh. Angin yang tadi panas kini terasa sejuk. Banyak warga menitikkan air mata, merasa beban yang lama mereka pikul mulai terangkat. Malam itu, suasana kampung jauh lebih tenang. Tak ada lagi suara-suara aneh, tak ada lagi mimpi buruk. Hewan ternak yang sakit mulai pulih. Fadil dan Pak Harto tersenyum lega, begitu pula warga lainnya. Mereka bersyukur karena akhirnya keberanian dan doa mereka membuahkan hasil. Meski Pak Darmo tak pernah ditemukan, mereka yakin kekuatan jahat sudah terusir dari tanah mereka. Hari-hari berikutnya kampung mulai bangkit. Warga bergotong royong memperbaiki rumah, membersihkan sumur tua,
dan menanam pohon di bekas rumah Pak Darmo agar jadi lahan hijau. Fadil memutuskan untuk membantu Pak Harto memimpin program pembangunan kampung. Mereka ingin menjadikan kampung itu tempat yang damai dan makmur. Di sudut hati, Fadil masih menyimpan tanya, kemana sebenarnya Pak Darmo pergi? Namun ia memilih untuk menyerahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Yang penting, kampungnya kini aman, dan warga bisa hidup tenang tanpa dihantui ketakutan. Fadil menatap matahari terbit. Semoga Allah selalu melindungi kampung ini dan tidak ada lagi yang terjerat godaan pesugihan. Cerita ini mengajarkan bahwa keserakahan akan harta melalui jalan yang batil seperti pesugihan hanya akan membawa kehancuran, kesengsaraan, dan kutukan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Pak Darmo, yang menginginkan kekayaan lewat pesugihan akhirnya kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri lenyap tanpa jejak. Sebaliknya keberanian warga, terutama Fadil dan Pak Harto, untuk bersatu, berikhtiar, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan doa dan zikir bersama telah menjadi jalan datangnya keberkahan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, sesungguhnya setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Pesan moral dari kisah ini adalah agar kita senantiasa mencari rezeki yang halal, menjauhi segala bentuk kemusyrikan dan perbuatan syirik, serta selalu memohon perlindungan Allah agar terhindar dari godaan setan yang menyesatkan. Itulah akhir dari cerita hari ini. Ingat, meski kisah ini hanyalah fiktif, tapi inspirasi dan pesan di dalamnya bisa sangat nyata. Karena di dunia ini, yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya di channel Perjalanan Singkat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.